Oke baik, contoh soal selanjutnya adalah kasus tong setan. Tapi sebelum kita membahas contoh soal ini, saya mau ingatkan bahwa untuk teman-teman yang ingin mempelajari konten lengkap olimpiade, materi, contoh soal dan sebagainya, bisa akses link yang ada di bawah ya. Jadi konten-konten olimpiade yang ada di AM Course yang ada di YouTube ini, itu cuman sekitar 10-20% saja. Konten lengkapnya ada di link di bawah. Silahkan teman-teman explore, oke? Nah, di pasar malam, di wahana pasar malam itu teman-teman mungkin pernah menonton wahana di mana orang naik motor, tapi motornya jalan di dinding yang melingkar, gitu ya. Dindingnya itu pasti melingkar tong setan tuh. Jadi nggak mungkin segitiga, ya nggak mungkin juga persegi, dia lebih kurang melingkar. Kalaupun bentuknya oval, ellipse, nah itu nggak apa-apa. Tapi yang pasti bentuknya itu seperti lingkaran. Nah, pada kasus tong setan ini kita bisa bahas kenapa orang bisa bergerak melingkar di tong setan ya. Jadi bukan karena bantuan setan apalagi jin gitu ya. Sebenarnya ini murni ilmu fisika gitu. Jadi lebih kurang gambarnya misalnya seperti ini. Kita anggap seperti inilah ya, lebih kurang tong setannya. Nah, ini bulat misalnya ya. Sebenarnya yang tong setan asli itu dia nggak pas bulat teman-teman ya. Dia agak apa ya, agak seperti ini dia nih. Nah, gini sebenarnya. Ya, jadi kita gambarnya pada keadaan bulat misalnya. Sama aja ya. Misal gini, suatu benda atau pengendaranya sedang berada di dinding gitu ya. Nah, pengendara ini kan dia bergerak. Ini kalau kita gambar di gambar aslinya dia bergerak ke sini nih. Kecepatannya V ke sini ya, atau kalau dia mutarnya itu ke sini. Dia mutarnya dengan kecepatan sudut omega. Kalau kecepatannya dia ke sini V. Lebih kurang gitu ya. Jadi dia itu bisa jalan di dinding karena dia bergerak sebenarnya. Kuncinya karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Ya, kecepatannya tertentu. Kalau dia ngerem, itu pasti jatuh. Ya, pasti jatuh. Jadi, kalau kita mau cari sekarang, misalnya kita mau mencari nih kecepatan minimal. Ya, V minimal agar pengendara tidak jatuh. Nah, gitu, tidak jatuh. Ya, kita mau cari nih sekarang kecepatan minimal pengendaranya biar nggak jatuh itu berapa sih? Karena dia harus punya kecepatan tertentu biar dia nggak jatuh. Oke, kita gambar dulu gaya beratnya pasti ke bawah gitu ya. Kemudian ada gaya yang menahan gaya berat. Intinya kuncinya biar nggak jatuh harus ada suatu gaya ke atas yang menahan gaya berat gitu ya. Sama kayak balok. Agar dia nggak jatuh karena gaya berat maka harus diikat dengan tali gitu ya. Nah, ini harus ada gaya yang menahan dia biar nggak jatuh untuk melawan si MG. Nah, tentu gayanya itu nggak gaya tegangan tali karena orangnya nggak diikat. Gayanya di sini kuncinya adalah sebenarnya gaya gesek. Gaya gesek di mana? Gaya gesek yang ada di ban teman-teman. Ya, jadi ban motor yang ada di gambar ini itu sebenarnya nanti dia akan memberikan gaya gesek. Gitu. Jadi coba aja kalau ditaruh oli misalnya itu pasti lebih susah. Ya, mungkin nggak bisa pun. Jadi makanya itu harus kering tuh. Apa namanya? Lintasannya, kayunya itu harus kering, bannya juga harus bagus sehingga gaya geseknya muncul dengan bagus. Jadi kunci biar tidak jatuh sigma F di sumbu Y itu harus sama dengan 0. Maka kita akan peroleh gaya gesek sama dengan mg. Jadi kunci biar nggak jatuh itu gaya geseknya minimal sama dengan mg. Memang harus sama gitu ya. Oke, gaya gesek itu rumusnya tentu mu kali n gitu ya. Kita udah belajar di bab gaya gesek sama dengan m kali q. Nah, sekarang n-nya ini teman-teman masalahnya. N itu adalah gaya normal. Gaya normal itu tergantung bendanya. Nah, bendanya nyentuh lantainya di kiri nih. Maka gaya normalnya di kanan. Jadi kalau di gambar asli gaya normalnya itu gini teman-teman. Gitu ya. Nah, gaya normal ini itu menuju kemana? Menuju ke pusat lingkaran. Nah, ini pusatnya nih. Pusat dari lintasan tong setan. Ya, jadi di sini nih, ini pusatnya ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di gambar ini mungkin kita akan kelihatan ada tongkat ini ya, tongkat yang ada lampunya. Nah, ini adalah pusatnya nih. Ya, maka untuk mencari n ya, yang gayanya menuju ke pusat itu adalah gaya sentripetal gitu ya. Jadi kita bisa pakai rumus sentripetal M kali V kuadrat dibagi R. Ya, yang ini kita simpan dulu tadi. Nah, gaya yang menuju ke pusat itu N, nggak ada gaya yang menjauhi pusat, cuma ada satu gaya di lingkaran gitu ya.
N sama dengan MV kuadrat dibagi R. Nah, kalau kita substitusikan ini kemari, kita substitusikan, maka kita akan memperoleh di sini aja ya teman-teman, mu kali MV kuadrat dibagi R sama dengan MG. Kalau kita coret M-nya, maka kita akan memperoleh nilai V kuadrat sama dengan GR dibagi mu, gitu ya. Maka nilai V sama dengan akar GR per mu. Ya, nah hal ini menunjukkan bahwa kecepatan minimal untuk pengendara tongsetan biar nggak jatuh itu bergantung pada gravitasi. Ya, bergantung pada gravitasi, kemudian bergantung pada jari-jari tongsetannya, dan bergantung pada koefisien gesekan. Jadi harus bagus bannya, harus bagus kayunya, nggak boleh licin. Yang itu syarat pertama. Yang kedua, harus jari-jarinya kalau bisa nggak usah terlalu besar ya, karena kalau ke jari-jarinya besar nanti V yang dibutuhkan besar gitu. Ya, makanya tongsetan itu dia dibuatnya nggak terlalu besar teman-teman, kecil aja lingkarannya. Ya, kalau dia mau lebih untung banyak ya tentu dia buat lintasan yang besar kayak sebesar stadion bola gitu ya, biar penontonnya banyak. Tapi nggak bisa kalau harus sebesar stadion bola, jari-jarinya berapa tuh, kecepatannya berapa, motornya harus cukup cepat. Nah, ini karena motornya motor biasa gitu yang kecepatannya juga nggak terlalu besar, maka lintasan yang diperbolehkan ya itu kecil aja, jari-jarinya kecil biar V-nya kecil. Gitu ya teman-teman. Jadi rahasianya tongsetan itu dia nggak jatuh itu bukan karena ada bantuan setan ya, tapi karena murni fisika ya. Jadi kecepatannya itu harus setara dengan akar GR per mu. Gitu teman-teman.